masa pandemi COVID-19 ini, orang tua diharuskan untuk menjadi guru bagi anak-anaknya dengan belajar secara online melalui gadget atau smartphone. Hal ini dikarenakan sekolah harus melakukan sterilisasi dan ditutup untuk sementara waktu hingga waktu yang belum bisa ditentukan selama masih adanya pandemi COVID-19 tersebut. Di sisi lain, anak terus menghabiskan waktu di rumah dengan belajar baik itu menggunakan smartphone atau tidak. Namun, kebanyakan anak-anak akan lebih mementingkan untuk bermain game daripada belajar karena diizinkannya untuk bermain gadget selama masa pandemi ini. Yang pada awalnya bertujuan untuk belajar online, namun justru berdampak pada anak yang lebih ingin bermain game, sehingga orang tua mengalami kebingungan dan tidak tahu bagaimana agar anak-anak mau untuk diajarkan. Nah, Bunda, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika anak susah belajar dan lebih memilih untuk bermain game? Yuk, simak video berikut ini. Yang pertama, dampingi anak setiap akan belajar. Anak-anak di usia muda yang seharusnya tidak terlalu sering menggunakan gadget, namun selama pandemi ini, anak-anak harus dituntut untuk mampu belajar dengan menggunakan gadget dan secara online. Dalam gadget tersebut pun, banyak hal-hal yang dapat kita unduh dan kita akses seperti game, video, dan lain sebagainya. Maka anak-anak yang tidak terbiasa belajar secara online akan mudah untuk membuka situs-situs yang belum pernah mereka buka karena rasa penasaran yang tinggi pada diri mereka. Sehingga orang tua harus tetap mendampingi anak dalam hal belajar agar anak-anak tetap terkontrol selama masa belajar online mereka di rumah. Yang kedua, ketahuilah kemampuan anak dalam memahami setiap mata pelajaran yang dipelajari. Orang tua harus paham bahwa setiap kemampuan anak berbeda-beda. Tidak semua anak mampu menangkap pembelajaran yang diakses secara online. Atau justru mereka mampu memahaminya harus secara tatap muka langsung. Maka, orang tua dapat menggunakan berbagai properti yang ada di rumah seperti buku, pensil, papan tulis sederhana sebagai peraga untuk anak-anak agar lebih memahami apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, mencoba mendekatkan diri menjadi teman. Saat bersama orang tua, biasanya anak akan lebih merasa bahwa dirinya akan selalu dituruti apa yang mereka inginkan. Dan terkadang mereka tidak akan segan-segan untuk meminta apapun dari orang tua mereka, terutama dalam hal bermain gadget. Bukannya belajar online malah memilih untuk bermain game online, sehingga kita sebagai orang tua merasa jengkel atau kesal karena anak semakin sulit untuk diajarkan. Terutama di kondisi seperti ini yang mengharuskan anak berada di rumah dan belajar online. Akibatnya, untuk meluapkan rasa kesal dan rasa jengkel tersebut akan mengenai mereka. Sehingga di saat kita memarahi mereka, mereka akan justru merasa takut dan akan menjadi orang yang membangkang. Maka dari itu, kita berusaha menjadi teman mereka, layaknya teman yang memberikan suasana tenang, nyaman, dan mengobrol santai saat belajar bersama mereka. Usahakan kita sebagai orang tua yang mereka anggap sebagai teman bisa diajak belajar bersama. Maka anak pun akan merasa lebih senang saat mereka belajar di rumah karena merasa bahwa belajar itu menyenangkan walaupun tidak bersama dengan teman-teman sebayanya. Tetapi orang tuanya sendiri pun mampu menjadi teman yang menemani mereka dan mengerti mereka, sehingga nantinya mereka akan berpikir bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk orang tuanya nanti. Yang keempat, memberi contoh ilustrasi kehidupan yang sesuai. Anak-anak berada di masa di mana mereka menuruti apa yang mereka lihat dan mereka akan menirukannya. Mereka menjadi peniru yang baik, maka kita sebagai orang tua harus mampu menjadi contoh yang bijak bagi mereka.
Misalnya jika anak sudah terlalu sering bermain gadget, maka kita sebagai orang dewasa yang berada di sekitar mereka diusahakan untuk tidak terlalu sering menggunakan gadget saat berhadapan dengan mereka. Buatlah peran kita sebagai orang tua yang selalu ada untuk mereka dan memperhatikan mereka, sehingga nantinya mereka merasa bahwa mereka selalu diperhatikan. Karena biasanya anak ada yang memilih untuk tetap bermain gadget dan tidak mau belajar karena mereka tidak peduli. Mereka merasa bahwa orang-orang yang berada di sekitar mereka masih melakukan hal yang sama, yaitu bermain gadget. Yang kelima, jadikan game itu sesuatu yang membosankan. Sebagai orang tua, kita harus tahu apa yang sebenarnya anak-anak inginkan dan disukai oleh mereka selain bermain game. Misalnya, sebelum anak-anak mengenal gadget, apa yang biasa mereka lakukan di dalam kesehariannya, terutama saat berada di dalam rumah. Seperti membaca buku, melukis, atau membaca buku cerita, dan lain sebagainya. Itu semua dapat kita gunakan dan kita terapkan saat anak-anak mulai berhenti atau jeda ketika mereka bermain game. Maka disitulah kesempatan kita untuk mengambil alih peran dari game tersebut menjadi suatu kegiatan yang lebih bermanfaat. Salah satunya yaitu dengan membacakan buku cerita atau justru mendekatkan mereka dengan sesuatu hal yang paling mereka sukai seperti menggambar atau melukis. Sehingga anak akan menjadi lebih kreatif lagi. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut secara berkala atau berulang-ulang saat anak terus bermain gadget setiap harinya. Kemudian, jadikan hal itu sebagai hal yang disukainya dalam waktu yang lebih lama atau mungkin sama dibanding saat mereka bermain game. Sehingga nantinya lambat laun anak-anak mulai akan terbiasa untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang lebih lama lagi. Dan mereka akan lebih menyukainya daripada harus bermain game online tersebut. Yang terakhir, berani tegas jika terlalu kelewatan. Kita sebagai orang tua pasti akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ingin membiarkan anaknya menderita dan selalu memberikan apa yang mereka butuhkan agar tidak merasa kekurangan. Hal ini akan berdampak pada anak, akan menjadi manja dan sulit untuk diarahkan. Maka dari sini orang tua harus tegas jika memang anak tersebut tidak mau menuruti arahan kita karena demi kebaikan mereka agar tidak menjadi anak yang kecanduan terutama dalam game online. Orang tua dapat memberikan punishment atau hukuman kecil yang bersifat non-fisik, misalnya jika mereka tidak mau belajar, maka tidak dikasih uang jajan atau uang jajan dikurangi. Tidak hanya itu, agar mereka tidak merasa kehilangan karena tidak dapat bermain gadget, maka untuk tetap menjaga motivasi belajar mereka yaitu dengan memberikan reward atau hadiah seperti diizinkan bermain game, namun hanya sebentar dengan pengawasan kita sebagai orang tua. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam pemberian hukuman ataupun reward ini tidak harus terlalu berlebihan karena akan berdampak kurang baik untuk anak. Jika anak terlalu dihukum dengan hukuman yang berat, maka anak akan memiliki rasa kesal yang mendalam terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga ketika anak terlalu diberi hadiah yang berlebihan, maka anak akan terus-menerus meminta hadiah tersebut dan melakukan sesuatu hanya demi hadiah saja. Jika tidak mendapat hadiah, anak tidak akan belajar. Nah, itulah 6 hal yang dapat dilakukan kita sebagai orang tua saat menghadapi anak yang tidak mau belajar dan lebih memilih game online. Perlu diingat juga bahwa peran orang tua terhadap perkembangan anak dalam belajar merupakan suatu hal yang penting agar anak mampu berkembang dengan baik sesuai masa perkembangannya. Selamat mencoba ya Bunda.